Sejak genderang peperangan itu ditabu selama 5 tahun untuk menghancurkan Islam, untuk membuat Islam itu tidak tersebar, maka ya mereka merasa ya walaupun dengan kekuatan senjata yang banyak, personil yang banyak, tetap tidak akan mampu bisa mengalahkan Islam. Oleh karena itu mereka berusaha untuk membangkitkan peperangan secara terbuka lewat jalur akhlak, tradisi dan tradisi kehidupan sehari-hari. Sasaran yang pertama untuk memuluskannya adalah menyerang pribadi Rasulullah. Nah, itu yang dilakukannya adalah bukan lagi dengan peperangan secara dengan alat, dengan senjata, tapi dengan virus benar. Tapi virusnya dengan mental, kemudian pikiran ya. Jadi menyerang pribadi Rasulullah ya. Nah, karena orang-orang munafik yang menjadi duri, jadi mereka itu kan bersembunyi seperti duri kan. Seperti duri yang akhirnya akan melukai orang muslim ya. Maka tidak sulit bagi orang-orang kafir tadi untuk menjalin hubungan dengan orang muslim. Jadi didekatnya orang-orang munafik. Nah, dan mencoba untuk mengusik perasaan mereka kapanpun orang kafir itu mau, di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Nah, rencana mereka ini sangat nampak jelas setelah perang Ahzab. Saat Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy, Mbak. Setelah dia diceraikan oleh Zaid bin Harisa, yaitu anak angkat Rasulullah, di antara tradisi yang berlaku di kalangan Arab, bukan Zaid bin Harisa, ingat tak kamu? Zaid bin Harisa itu kan anak angkatnya Rasulullah, ngikuti Rasulullah. Ketika itu kan ayah dengan pamannya datang kan, ingat tak? Ke tempat Rasulullah ingin mengambil kembali, tapi Zaid memilih Rasulullah kayak gitu. Nah, di tradisi bangsa Arab, anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung. Kalau dia dapat warisan anak kandung ya, anak angkat pun dapat warisan, dapat hartanya. Nah, iya itu. Kalau anak angkatnya menikah dengan anak siapa? Dengan orang lain ya. Ayah angkatnya itu nggak boleh nikah dengan istrinya anak angkat tadi, bekas istrinya anak angkat tadi, kalau dia sudah cerai ya. Nggak boleh. Kalau tradisi Arab, tapi kalau tradisi Islam tidak. Nah, ini ya. Mereka, orang-orang Arab itu meyakini bahwa kehormatan istri anak angkat itu ada pada bapak angkatnya. Maka tak kala Rasulullah menikahi Zainab, Zaid sudah pisah dengan Zainab, kemudian karena turun perintah Allah untuk menikahi Zainab, maka orang-orang munafik mencari celah dari sana ya. Jadi mereka mencoba untuk menyerang Rasulullah. Yang pertama, Zainab adalah istri Rasulullah yang keenam. Yang pertama, kedua, bukan, Sauda. Yang ketiga, Aisyah. Yang keempat, Hafsah. Kelima, Ummu Salamah. Keenam, Zainab. Di dalam Al-Quran itu, Al-Quran tidak mengizinkan laki-laki menikahi lebih dari 4 wanita. Lalu bagaimana mungkin perkawinan ini dianggap sah, kata orang-orang munafik tadi? Nggak boleh katanya. Al-Quran sendiri menyatakan nikahlah, boleh menikah 4, tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil maka cukup 1. Nah, ini Nabi sudah nikah, sudah yang kelima, harusnya nggak boleh. Itulah yang menjadi celah untuk membuat nama Nabi itu, nama Rasulullah itu tercemar ya. Nah, kenapa nikah 5? Ya karena kan Rasulullah itu bukan menikah dalam hal karena ada perintah Allah, Mas. Allah itu menyuruh Rasulullah itu menikahi Zainab karena ingin menghapuskan tradisi bangsa Arab yang nggak boleh menikahi bekas anak
angkat, istri bekas anak angkat. Padahal boleh kayak itu. Itu tujuan Allah menikahkan dengan Zainab. Ada tujuannya. Yang kedua, Zainab adalah mantan istri anak angkatnya. Maka tindakan beliau menikahi Zainab itu adalah dosa besar menurut tradisi Arab. Orang munafik pun membesar-besarkan dan mengarang cerita. Mereka berkata, Muhammad melihat Zainab pada pandangan pertama dan langsung jatuh cinta. Dan hatinya tertambat padanya. Isi hatinya ini dia sampaikan kepada Zaid sehingga Zaid melepaskan Zainab agar bisa dikawini oleh Muhammad. Ini salah satu bentuk membuat orang membenci Nabi Muhammad ya. Ini, Nabi Muhammad tuh kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Itu bukannya itu apa tuh? Sahabat Nabi. Iya, sahabat Nabi tau nggak Mas? Orang yang dekat dengan Nabi. Ini namanya sahabat. Tapi untuk Zaid dia juga termasuk anak angkatnya. Kayak Abu Bakar adalah ayah mertua. Umar bin Khattab juga ayah mertua. Ayah mertua Umar bin Khattab. Utsman juga ayah mertua. Cerita yang mereka karang ini masih ada jejaknya dan ada dalam buku tafsir dan hadis. Tentu saja apa yang mereka ceritakan ini mempunyai pengaruh terhadap orang-orang yang berhati lemah, orang-orang yang punya sifat-sifat iri, dengki, ada yang belum kuat imannya, maka mereka menjadi bertanya-tanya juga tentang hal itu. Hingga turunlah ayat yang menjelaskan tentang peristiwa ini. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Ahzab ayat 1. Jadi nggak usah lah, biarlah orang-orang kafir mengatakan seperti itu, biarlah, nggak usah dituruti. Karena orang kafir itu terkenal dengan keburukan sifatnya. Terlihat ya bahwa perilaku orang munafik itu bukan cuma di sana saja, tapi sebelum perang Bani Mustaqlik. Ya, sementara Rasulullah menghadapi semuanya dengan sabar dan lemah lembut. Padahal orang muslim itu sangat kesal dengan kejahatan orang-orang munafik ya. Tapi mereka mencoba untuk bersabar. Sebab orang-orang muslim itu sangat tahu kelicikan dari orang-orang munafik dari waktu ke waktu. Maka Allah berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amim marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yazakkarun. Dan tidaklah mereka orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Surat At-Taubah 26. Ya kan sering sekali kan Abdullah bin Ubay itu kan kayak dia lari dalam perang kan. Banyak sekali kemunafikan itu, kemudian ketahuan sifat-sifat munafik mereka ya. Ternyata mereka tidak berubah. Dan seperti itulah orang-orang munafik kalau mereka tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh.